Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makfira dengan NIM 105401118622 kelas PGSD 4G. Adapun materi saya yaitu pemanfaatan media dalam pembelajaran IPS. Materi pertama itu pengertian media pembelajaran. Jadi kata media secara etimologis berasal dari kata Latin yaitu medium yang artinya antara. Dalam arti umum dipakai untuk melanjutkan alat komunikasi. Jadi secara istilah, kata media menunjukkan bahwa segala sesuatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerima, seperti film, televisi, radio, alat visual yang diproyeksikan, barang cetakan, dan lain-lain. Sejenis itu adalah media komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan atau gagasan. Jadi yang kedua, klasifikasi media pembelajaran. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti tape recorder. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan media ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu audiovisual, diam dan menampilkan suara, dan visual diam. Yang kedua, audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film, video. Yang ketiga, tujuan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Jadi adapun Sujana dan Rifai 1992 mengemukakan tentang tujuan diterapkannya media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Yang keempat, kegunaan media pembelajaran. Secara umum, media mempunyai kegunaan yang cukup strategis dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistik. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Dan yang kelima, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Yang terakhir itu jenis media pembelajaran. Jadi yang pertama itu media berbasis visual. Unsur-unsur visual yang harus dipertimbangkan menurut Kustadi dan Subjipto 2011 adalah yang pertama, kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan, bentuk, garis, tekstur, dan warna. Yang kedua, media berbasis audiovisual. Jadi media audiovisual itu merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Yang ketiga, media berbasis komputer. Pada dasarnya, pembelajaran berbasis komputer itu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli sejak beberapa dekade yang lalu. Karena dengan bantuan komputer, proses pengajaran berjalan lebih interaktif dan dapat membantu terwujudnya pembelajaran yang mandiri. Yang keempat, media berbasis edutainment. Dengan penggunaan media pembelajaran yang berbasis edutainment adalah proses belajar mengajar
dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran. Dan yang terakhir itu film animasi. Jadi penggunaan film animasi sebagai media relevan dengan model pemrosesan informasi yang menurut Gartner dalam Dahar 1996 terbagi atas beberapa fase, yakni fase motivasi, pengenalan, perolehan, retensi, pemanggilan, transfer, pemberian respon, sampai ke reinforcement. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.